Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang semua di rekan kerja kopi. Saya melihat banyak wajah baru di sini. Wah, kayaknya agak jauh-jauh ini. Yang paling jauh dari mana ya? Ada yang dari Sidoarjo? Dari Sidoarjo? Oh, ada yang dari Sidoarjo. Surabaya Utara ada nggak? Surabaya Timur? Dari Jawa Timur ada? Aku. Lukman. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Mas Lukman. Untuk profilnya saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi. Teman-teman sebenarnya sudah pada tahu semua seperti apa, kan? Nah, hari ini kita akan coba kupas mengenai bisnis beliau. Bisnisnya mungkin selama ini dikenal di kebab pisang pusing, tetapi mungkin teman-teman banyak yang belum tahu lika-liku bisnis sebelumnya dan setelahnya. Nah, itu. Terus selain itu saya juga akan membahas mengenai paradigma beliau mengenai kehidupan yang didapatkan dari pengalaman bisnis selama ini, yang itu mempengaruhi cara pandang beliau dalam melihat permasalahan itu. Nah, ini untuk yang pertama, Mas, saya ingin tahu kisahnya mulai awal sebelum kebab pisang pusing, Mas. Mulai mengapa kok terjun ke bisnis dan dimulai dari mana sampai sekarang? Singkat aja nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jujur saya asing, hampir 90% asing. Mungkin yang familiar pernah saya ajar mungkin cuma Suci sama Henny ya, Zendi ya, pernah ya, Zendi ya pernah ya. Zendi. Ini mulai dari mana ya? Mulai dari bisnis pertama. Saya dulu itu kan setelah ngajar ya, ngajar itu kan 2016 terakhir Desember terus sebelum ngajar itu sudah punya planning jualan bebek. Kalau yang pernah teman sama saya di FB itu saya jualan bebek. Saya dulu dorong gerobak bebek di Sawankerto. Jadi ada kampus Petra. Lah kampus Petra itu, lah saya itu ngekos di situ, ngekos di dekatnya kampus Petra. Saya dorong dari lokasi saya ke tempat saya jualan di dekat pertigaannya Petra dulu itu. Itu bebek bebek air mata. Resepnya dari Madura, dari istri itu. Nah, terus ketika saya jualan bebek itu lumayan hasilnya, tapi ya masih belum bagus-bagus banget gitu ya. Bisa dikatakan sepi lah. Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kurang gitu loh, kurang. Lah terus ketika suatu saat saya menghadapi masalah itu, bebek itu nyata langka, bahan bakunya itu loh langka. Bahan bakunya langka, sehingga intinya saya nggak bisa jualan bebek lagi, selain dari pendapatan yang kurang juga langka itu. Lah dari situ itu akhirnya saya nikah. Lah nikah itu akhirnya ada yang bantu untuk jualannya itu. Terus akhirnya saya jualan serabutan. Apapun palu gada. Akhirnya apapun yang orang pesen saya jual gitu loh. Ada yang butuh nasi kuning saya jual. Ada yang butuh nasi urap saya jual. Apapun pokoknya untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena uang saya jujur habis. Jadi tabungan saya selama ngajar itu saya tumplek-blekan ke bebek semua gitu. Ini buat pelajaran ya, buat kalian semua ya. Nanti kalau punya tabungan itu jangan langsung tumplek-blek ke satu bisnis ya. Kalian nggak punya pegangan akhirnya luntang-lantung nanti. Lah tabungan saya itu hilang semua di bebek itu. Buat beli gerobak, buat beli macam-macam itu nggak tersisa sama sekali itu. Nah, terus akhirnya saya jual apapun yang ada saya jual. Lah itu kan saya ngekos kan ya, ngekos di petak kecil, ya bisa dikatakan kumuh lah, karena untuk masuk motor pun agak sulit itu. Masuk motor pun agak sulit. Gerobak itu harus benar-benar hati-hati, kalau nggak nabrak itu gerobak itu. Lah saya jualan apapun yang ada. Akhirnya suatu saat saya dapat info di kampus ITS ada bazar
yang seluruh mahasiswa ITS itu tumplek-blek di sana gitu loh. Saya ditawari sama istri itu bazar. Lah ketika bazar itu kita punya ide bikin kebab yang itu isiannya macam-macam buah ya. Ada buah apa, pokoknya tumplek-blek semua, ada melon, ada apa gitu loh. Lah ternyata nggak laku. Nggak laku itu karena kalau ini buat pelajaran juga kalau kalian ikut bazar ya, kalau bazar besar, kita dapat tempat paling depan. Kan yang namanya bazar itu kan ada ratusan tenan kan ya. Orang kan ketika di depan nggak langsung beli. Orang beli itu di tengah kalau nggak di belakang kan ya. Lah akhirnya kan kita cuma dilewati tok gitu loh. Sekalipun kita bikin banner yang gede-gede, kalau kita dapat tempat yang paling depan, itu akan sulit untuk orang beli gitu. Mereka akan cuci mata dulu, beli baru di tengah atau nggak di belakang kan ya. Akhirnya itu nggak laku. Akhirnya itu padahal itu modal dari untuk bayar kos-kosan itu. Akhirnya kita terancam dikeluarkan dari kos itu karena kita nggak bisa bayar kos. Lah akhirnya yang sisanya bahan itu paginya itu kita aku nginep ke rumahnya mertua. Nah istriku itu punya adik karena dia itu suka pisang. Lah terus dia juga lihat kebab, ada message bilang ke kita, aku dibikinkan ini kebab sama pisang sama meses coklat. Kan meses kita murahan kan pada saat itu. Meses kita masih murahan. Minta dibikinkan itu. Ditambah sama susu. Terus ternyata responnya positif. Adiknya itu positif. Setelah positif akhirnya saya coba. Lah kok enak gitu loh. Lah ketika itu akhirnya kita coba untuk masukkan ke online. Ke online itu jualan di Facebook ya, nggak ada namanya. Ya cuma kebab pisang coklat gitu aja. Yang beli namanya Lili Nur Indasari, itu customer kita yang pertama untuk KPP itu. Lili. Lah minta diantar di sini dulu ada perpus BI nggak salah di pojok sana ya. Iya. Minta diantar gitu lah, tak antar. Beli satu minta diantar free ongkir. Gitu ya. Nah, situ pokoknya ya apa caranya ini tes pasar dulu gimana rasanya gitu. Lah akhirnya Lili beli. Lah ternyata selama 4 hari Lili beli terus-terusan gitu loh. Lah aku bilang ke hari kedua nggak bisa free ongkir ini kayaknya Li, karena aku torok di bensin. Ya nggak apa-apa mas, ongkir gitu loh. Lah di 4 hari kayaknya kan ketika hari pertama saya kira dia beli karena faktor kasihan ya. Cuma ternyata ketika hari kedua, hari ketiga bener-bener karena faktornya enak katanya gitu. Lah ketika enak akhirnya kita beranikan diri dari apa yang ada gitu ya. Akhirnya kita kan pasti perlu modal ya, pengen bikin usaha lagi ya. Gerobak bebeknya itu kita jual di OLX laku 1,3 juta. Lah itu modal awal kita yaitu 1,3 juta dari jualan gerobak bebek kita gitu. Lah ketika kita buka cari lokasi gitu, nyari lokasi itu Surabaya 1 bulan nggak nemu karena pada saat itu memang lokasi agak sulit ya. Sulit, akhirnya kita nyoba ketemu di Ketintang, depannya gerbang Telkom. Jadi ada gerbang Telkom, seberangnya itu pas kita gitu loh. Lah padahal itu nggak disewakan sama orang karena itu terasnya rumah orang untuk lalu lalangnya orang gitu loh. Lalu lalang dia parkir motor di sana. Terus ketika aku bilang, Bu, ini kalau misalkan nggak disewakan saya nggak bisa bayar kos Bu ini. Gitu. Saya ini benar-benar butuh untuk saya besok ini terancam tidak bisa bayar kos Bu gitu. Nah akhirnya yang denger itu anaknya, Bu iki mesakno, coba sampean kayak nona mas iki lah coba sakulan ngono lho. Engko memang merasa keberatan dengan adanya kita di sana gitu loh, maka kita nanti bisa out gitu loh. Nah akhirnya dari situ aku nggak bikin gerobak, aku bikin triplek. Triplek kan ada lebar gitu ya, aku belah jadi 2. Lah terus aku kasih engsel jadi kayak buku gitu loh. Jadi kayak buku. Lah terus aku kasih banner. Aku kasih portable. Terus kan kita nggak mungkin bikin gerobak karena lokasinya kecil juga. Kecil terus kita juga modalnya kalau untuk bikin gerobak kita jagani untuk bayar kos gitu loh. Lah akhirnya dari situ kita bikin banner, kita selimuti banner. Cuma pakai meja kecil. Meja ya kayak gini loh. Wes. Jadi kita jualannya kompor sama ini banner yang ada di sini sama banner background gitu loh. Banner background. Lah
Dari situ ternyata selama 6 hari nggak ada yang beli. Yang beli cuma orang, kan nggak jelas ya kebab pisang pusing itu apa sih gitu loh. Orang kan mau beli kalau sesuatu yang itu masih masih baru kan juga gampang ya, gampang kan ya. Apalagi di sana itu banyak pesaingnya lumayan gitu loh. Samping itu nasi Padang murah, samping Yang tahu ketintang ya. iya ketintang, apapun murah, mie ayam 5.000 gitu loh. Lah kita target anak Unesa, kita karena sepi terus, kita coba bagi kupon gratis biar orang itu nyoba semuanya gitu loh. Aku keliling masuk ke kampus Unesa ngasihkan kupon gratis untuk orang beli itu besoknya. Lah ternyata mereka cuma nuker kupon tapi nggak beli besoknya. Loh kenapa kok kan kita target harusnya anak Unesa itu jajanan ya. Ketika kita pelajari lagi, ternyata anak Unesa itu yang rata-rata ngekos di sana itu mahasiswa bidik misi yang untuk orang tidak mampu. Jadi mereka itu lebih baik beli mie ayam 5.000 daripada kebab 5.000. Kan kenyang kan ya, mie ayam pecel 5.000 sudah kenyang. Lah kita kebab kan camilan kan ya. Akhirnya kita salah target pasar lagi, itu sudah pikiran di sini udah peteng gitu loh. Karena kemarin gagal terus ini terkena tekanan, belum ngaku ke mertua masih ngajar gitu loh. Lah sehingga ini belum ngaku ke mertua kalau kita sudah resign gitu loh. Dan terus ketika seperti itu akhirnya kita targetnya ini kayaknya salah target pasar. Ya, jadi kalau usaha, jadi ini buat pelajaran buat teman-teman ya. Kalau ini nggak laku bukan berarti usahanya yang salah ya. Bisa jadi target pasarnya yang salah gitu loh. Lah karena target pasar kita anak Unesa kayaknya ini nggak masuk ini. Akhirnya kita target masuk fokusnya ke online. Lah pada saat itu belum banyak yang benar-benar fokus main ke online ya, 2016 ya. Yang benar-benar pemasaran online belum ada yang fokus di sana. Lah pada saat itu di Surabaya itu sebelum era Instagram dan macam-macam ya, itu yang paling powerful kan Facebook dan grup Facebook. Ada grup-grup kan ya? Itu belum ada marketplace ya? Belum. Atau mungkin itu pun masih awal-awal banget. Ya. Awal-awal sekali marketplace itu. Adapun Kaskus. Oh, Kaskus. Kaskus tapi ya, Kaskus sudah ada tapi itu pun masih belum terlalu stabil lah untuk marketplace-nya. Lah, akhirnya kita masuk ke Facebook, ke grup kuliner Surabaya. Itu anggotanya 120.000 anggota. Itu aktif sekali dulu. Lah kita promo di sana. Ketika itu kebetulan pada saat itu ya, kan aku mikir gini, kalau banyak yang promo di grup kuliner Surabaya itu nggak berhasil. Karena apa? Aku lihat karena memang nggak memainkan psikologisnya orang yang melihat. Kan orang kalau scroll gini kan cepat kan ya. Scroll. Banyak kan yang diposting. Gimana caranya ketika orang scroll itu mandek sih minimal 2 detik lah gitu loh. Lah aku mempelajari apa ya sing gare wong iso mandek iku. Lah aku mbiyen ku tahu ketika lewat nang dalan iku ndelok ana kerumunan nang pinggir dalan ngono lho. Aku melihat apa sih ngono. Oh, bakno kecelakaan. Oh, ternyata kerumunan itu bisa membuat orang mandek. Lalu aku punya ide di situ. Pokoknya kerumunan bisa membuat orang mandek. Lah pada saat itu kebetulan ada temanku datang, terus adiknya istriku datang, 5 orang gitu loh. Pas aku foto. Oke. Aku foto di stand gitu ya. Aku foto. Lah terus ada gambar kebabnya meleleh gitu loh. Lah pada saat itu aku posting dan ternyata tanggapannya positif. Lah orang apa ini? Kebab apa ini kok ada pisangnya? Lah ada pertanyaan-pertanyaan. Oh ya datang aja, kita lagi promo besok gitu loh. Oh ya datang. Lah ketika datang ternyata responnya positif. Ketika cewek responnya positif, itu kan pasti postingan ya. Di foto, ya kan ya. Di foto sambil selfie. Ini loh ada kebab spesies baru, kebab pisang gitu. Lah ketika dia posting, akhirnya kan review di GKS kan ya, di grup kuliner Surabaya review. Itu menambah opo iki? Kalau temennya sendiri review kan berarti jujur kan ya. Lah itu menambah banyak pertanyaan di situ. Oh ini loh alamatnya di sini, di Ketintang ini sekian. Oh tak coba. Akhirnya semakin banyak yang datang, semakin banyak yang review di grup kuliner Surabaya pada saat itu. Akhirnya kita lumayan naik. Yang pertamanya cuma 1-2 kebab per harinya, naik jadi 10, jadi 20. Akhirnya bener-bener setelah itu kayaknya naik, kita pengen bikin up lagi, kita promo beli 2 gratis 1. Lah ketika itu beli 2 gratis 1 itu langsung hype, naik, bener-bener naik sampai sehari itu 100 kebab, 120 kebab sehari itu. Nah, akhirnya rate-nya kita naik gitu loh, naik terus. Akhirnya sampai dari yang Malang pun datang
Ternyata anggota grup kuliner Surabaya itu nggak hanya orang Surabaya, tapi orang Sidoarjo, orang Gresik, orang Malang, orang apa, datang hanya pengen lihat apa sih itu kebab pisang gitu loh. Ketika mereka apa namanya melihat dan datang, mereka kan posting di Facebooknya masing-masing kan ya. Akhirnya tambah hype di kota masing-masing, kayak di Gresik, kayak di Malang, kayak di apa sih itu kebab pisang, banyak lagi yang datang. Lah akhirnya alhamdulillah pada saat itu stabil, pada saat itu paling minimal kita sehari 70. Pada saat itu 70 akhirnya tambah naik, ada customer yang setiap hari beli, hampir, karena dia itu pulang kerja, dia setiap hari beli, istrinya suka katanya. Itu Chinese, orang Chinese, namanya Mas apa lali, Mas Andi namanya, orang Chinese. Karena dia sering beli, akhirnya dia suka kan ya. Lah dia, Mas, aku pengen ini Mas, ini buka franchise nggak ya? Franchise apa Pak franchise itu Pak? Lah aku nggak paham franchise itu apa kan ya? Apa Pak franchise? Lah ini loh Mas, kemitraan, terus nanti di apa namanya kayak kebab Turki Baba Rafi itu loh Mas, yang dimitrakan nanti kita sewa dan sebagainya. Mas, aku nggak paham apa itu franchise Mas gitu loh. Akhirnya malamnya aku googling setelah jualan, pulang ke kos aku googling apa sih itu franchise ini. Oh alah, franchise kemitraan. Oh ada aturan-aturannya sih. Tapi lewat online kan masih gampang-gampang kan ya. Kita nggak paham apa itu franchise. Akhirnya aku sama istri besoknya libur. Kita datang ke Bab Turki Baba Rafi. Kantor pusatnya di Nginden ya, di Semolo ya. Iya, di Semolo. Pak, saya pengen franchise gitu. Loh, sampean pengen franchise Mas? Iya, pengen franchise gitu. Coba sampean jelaskan apa itu franchise gitu. Lah, akhirnya kita tanya-tanya gimana apa sih itu franchise gitu loh. Dijelaskan sama dia detail. Oh, gini gitu. Oh alah, ngono toh Pak no franchise itu. Akhirnya kita paham ternyata garis besarnya franchise seperti ini. Dia jelaskan sekitar 5-7 menit lah. Oh, franchise seperti ini. Oke. Lah, dari situ aku lihat Baba Rafi itu satu kota bisa isi 30, 50. Setiap 1 kilo isi Baba Rafi. Setiap 1 kilo Baba Rafi zaman dulu ya. Masih ingat gak ya? Setiap Indomaret ada Baba Rafinya. Aku mikir sih lah. Terus keuntungan katanya dia masuk ke mitra itu 30%. Wes keuntungannya mek 30%, dia belum kena sewa lokasi, sewa apa terus karyawan dan macam-macam. Tak hitung itu mek 18% iki jatuh ya ngono lho. Terus setiap 1 kilo itu ada Baba Rafi kan sama aja bunuh diri. Lah terus franchise-nya pada saat itu 75 juta. Satu gerobak. Sewa 5 tahun 75 juta. Wow. Lah iki apa gak mateni wong ya ngono lho. Wes franchise sak menawa larange. Terus apa? Marginnya tipis. Sekarang kan seluruh bahan baku wajib beli di Baba Rafi. Sak sausé, sak macam-macamnya, semuanya beli di Baba Rafi. Setelah terus dijenengi metode apa? Franchise syariah. Wah, kok malah syariah ngono lho. Lah ini kan nekek uang ngono lho. Nekek uang. Ketika kalau ngono itu akhirnya harusnya franchise itu nggak seperti ini. Yang bener sesuai aku menurut yang seimbang ngono lho. Menurut Islam harusnya nggak seperti ini gitu loh. Harus ada batasan jumlah perkotanya. Nggak boleh banyak-banyak gitu loh. Karena kalau banyak-banyak dia akan bersaing dengan sesama merek gitu loh. Kasihan. Wes engko kebab Turki saingan ambek kebab King wisan kan ya. Saingan ambek kebab-kebab yang nggak bermerek kan ya. Lah kan dia tambah mesakno. Akhirnya pada saat itu kalau misal aku buat franchise satu kota cuma satu mitra. Dan itu aku pada saat itu awal-awal berapa ya? 20 juta enggak salah. 20 juta awal-awal. Nah, itu satu kota satu mitra, dia bisa buka cabang sepuasnya tanpa ada tambahan biaya lagi. Jadi dia satu kota itu bisa buka 100 pun enggak apa-apa, asalkan itu masih punya dia kan ya. Lah, terus dia pengen buka berapapun enggak masalah gitu loh. Dia cuma sewa merek 5 tahun di awal tadi itu, nanti setelah 5 tahun dia sewa lagi gitu loh. Sama kayak semua franchise.